semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan, jadi perkenalkan nama saya Kak Nancy Ruby Pakanda. Bisa adik-adik semua panggil saya Kak Nancy. Terus saya salah satu mahasiswa dari Universitas Tadulako yang sedang melakukan PLP di sekolah ini. Sudah tahu apa itu sistem pernapasan? Tahu, Ibu. Ya, silakan. Yang tahu mungkin bisa sampaikan sedikit sebelum Ibu jelaskan lebih lanjutnya. Supaya di sini kita aktif semua ya, karena saya juga bukan cuma saya yang bicara, tapi kalian juga harus aktif supaya apa yang saya sampaikan kalian juga bisa terima dan tetap diingat, dan pas ujian nanti tidak lupa lagi materinya hari ini. Ya, silakan. Saya, Ibu. Ya, siapa? Sebut nama. Kalau saya, ya kalau nama Ahsan, Ibu. Oh ya, Aksan. Ayo. Apa Aksan? Sistem pernapasan itu di mana terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, Ibu. Oh, Ibu, saya akan sampaikan apa sih itu sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan itu dia proses pengambilan oksigen. Nah, oksigen itu yaitu dalam bentuk sistem kimianya itu O2, yang dimana juga terjadi pengeluaran karbon dioksida atau CO2, yang dimana dia menghasilkan sebuah energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian sistem pernapasan ini itu adalah salah satu pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Ya, lanjut. Ya. Kita lanjut ke alat-alat dalam sistem pernapasan. Nah, di gambar ini kan di sini adalah bagian dalam untuk sistem pernapasan di tubuh manusia. Ya, jadi saya akan jelaskan masing-masing apa semua alat-alat yang di dalam sistem pernapasan. Yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, rongga hidung itu saya mau tanya ke adik-adik semua, rongga hidung itu apa fungsinya? Kalau umumnya? Ayo. Pakai menghirup udara, Ibu. Ya. Yang lain? Ayo, aktif. Sama, Ibu. Ya. Ya, betul. Yang di teman adik-adik sampaikan itu betul. Itu dia digunakan untuk bernafas. Nah, rongga hidung ini dia itu salah satu merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Nah, di dalam sistem pernapasan itu untuk di rongga hidung, dia terdapat rambu-rambu hidung dan mukus yang ada di dalam sini. Nah, kemudian di dalam rongga hidung ini dia mengalami perlakuan. Nah, di dalam rongga hidung itu dia ada namanya mengalami penyaringan dan juga penghangatan sebelum udara masuk ke dalam begitu. Lanjut ke faring. Nah, setelah rongga hidung dia akan melanjutkan ke daerah faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Nah, adik-adik semua mungkin saya mau tanya, apa sih itu fungsinya esofagus atau trakea? Kalau ada yang tahu, saya kasih poin 1 untuk nilai keaktifannya kalian hari ini. Saya, Ibu. Siapa? Ana, Ibu. Ya, silakan Ana.
Apa Ibu? Apa fungsinya esofagus dengan trakea? Membawa makanan dari mulut ke lambung Ibu. Terus kalau trakea itu apa? Tunggu Ibu. Tika, kameranya tidak menyala Ibu, jaringan tidak bagus. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi fungsi trakea itu yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Kalau esofagusnya apa? Kalau esofagusnya sama kayak anak tadi Ibu, Ya, membawa makanan dari mulut ke lambung. ya. Sedikit. Jadi itu fungsi trakea dia betul yang disampaikan teman-temannya kalian itu dia menyampaikan aliran udara dari dan ke dalam paru-paru saat proses pernapasan. Nah, kemudian esofagus dia itu membawa makanan dan minuman ke dalam lambung. Ya. Kita lanjut saja ya. Jadi di dalam faring ini ada 3 bagian. Yang pertama nasofaring. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar yang saya tunjuk. Itu yang pertama ada namanya nasofaring. Nah, nasofaring itu dia daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Di sini daerah faring untuk nasofaringnya itu dia membuka daerah rongganya di sini. Kemudian orofaring. Nah, orofaring itu dia membuka ke arah rongga mulut. Di sini dia buka rongga mulutnya. Dan yang terakhir itu ada laringofaring. Nah, dia itu membuka ke arah laring ke selanjutnya. Sampaikan ya. Jadi kita lanjut ke bagian laring. Nah, setelah faring kita lanjut ke daerah laring. Nah, bagian daerah laring dia itu terletak di bawahnya faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Nah, terus kemudian laring ini tersusun oleh tulang rawan. Kemudian fungsinya dia itu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Dan kemudian di laring ini dia terdapat glotis atau bagian atas laring, dan glotis akan menutup oleh jaringan penutup bersama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Kemudian laring juga itu disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Jadi kalau misalnya suaranya adik-adik semua lagi serak-serak atau bermasalah atau kayak suaranya lagi nggak keluar, berarti di bagian laringnya itu, di bagian kotak suara itu lagi bermasalah. Mungkin karena segi makanan yang sering makan gorengan, itu juga bisa menyebabkan kotak suaranya adik-adik bisa sakit atau kurang serak begitu. Ya. Lanjut ke bagian trakea. Nah, trakea ini dia itu lapisan luar yang terdiri atas jaringan ikat. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah bagian laring. Di sini bagian laring. Kemudian bagian trakeanya di sini. Nah, yang dimana ini adalah yang bagian segi empatnya itu dia ada namanya jaringannya, itu namanya jaringan ikat. Nah, di sini. Kemudian, lapisan tengahnya itu terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Di situ. Kemudian, trakea itu lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel berselia yang menghasilkan banyak klender yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Di situ. Lanjut, bronkus. Nah, setelah
trakea itu kita lanjut ke bronkus. Bronkus itu merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya itu sepasang dan menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, di bronkus ini dia memiliki dinding yang terdiri atas 3 lapis, yaitu ada jaringan ikat, otot, polos, dan juga epitel. Seperti pada trakea tadi, nah di trakea kan juga ada namanya jaringan ikat dengan polos dan epitel. Dan perbedaannya itu untuk di bronkusnya itu dia dinding trakeanya jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna seperti yang ada di bagian trakea seperti itu. Kemudian bronkiolus. Nah, bronkiolus itu percabangan kecil-kecil dari bronkus tadi. Jadi di bronkus ini itu terbagi lagi yang namanya bronkiolus. Bronkiolus itu percabangannya dari bronkus. Nah, adik-adik bisa lihat di sini gambarnya. Di sini ini adalah bronkiolus. Itu adalah cabang-cabang dari bronkus. Kemudian sel-sel epitel berselia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Nah, kemudian pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Kemudian bronkiolus akan berakhir ke alveolus. Nah, ini bagian alveolusnya. Jadi setelah bronkiolus nanti, dia akan lanjut ke daerah alveolus di sini. Ibu bertanya, Ibu. Ya, silakan. Kenapa di bronkiolus sudah tidak terdapat cincin tulang rawan? Tunggu dulu. Sebentar ya, saya ada keperluan sebentar sedikit. Baik, Ibu. Nah, ya untuk pertanyaannya dari Ahsan tadi, kenapa dia itu cincin tulang rawannya sudah tidak ada? Iya, itu karena bronkiolus ini kan percabangan dari bronkus. Jadi ini bronkiolus itu dia apa? Dia itu ukurannya kan kecil karena dia itu cuma percabangan di yang ada pada bronkus. Jadi untuk dibilang ada cincin tulang rawannya, dia memang tidak ada. Jadi cincin tulang rawannya itu ada di bronkus. Jadi di bronkiolus itu sudah tidak ada karena dia hanya percabangan. Dan percabangannya itu kecil, sangat kecil. Adik-adik bisa lihat di gambar sini. Nah, di sini sudah tidak bisa memang ada cincin tulang rawan yang ada di bronkiolus karena dia memang cuma percabangan begitu. Bisa paham, Baik, Ibu, Ahsan? paham. Nah, kemudian paru-paru dan alveolus. Nah, paru-paru manusia itu berjumlah sepasang, ada kanan dan juga kiri. Kemudian, setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah bagian yang selaputnya. Ini bagian pleura, ini adalah bagian selaput. Itu. Nah, ini kan paru-paru. Ini kan kemudian ini bronkus dan ini yang bercabang-cabang itu namanya bronkiolus gitu. Terus paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Itu ini untuk gambarnya ini adalah
paru-paru yang ada di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh adik-adik semua. Situ. Nah, ini tadi saya bilang, ini trakea kan? Trakea, ini bronkus kiri, bronkus kanan, kemudian ada pleura, yaitu selaput, kemudian ada alveoli di bawah percabangannya bronchioles ini. Ini namanya alveoli. Ini. Kemudian alveolus. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat kantong udara yang sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Nah, jadi alveolus ini dia punya fungsi yang sangat penting di dalam tubuh manusia, yaitu sebagai tempat difusi atau pertukaran. Nah, kemudian permukaan alveolus dilindungi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Nah, ini adalah kapiler darah yang ada di dalam alveolus ini. Jadi dia berperan penting di dalamnya, gitu. Saya lanjut. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada. Untuk pernapasan dada ada namanya inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu bagian dalam, sedangkan ekspirasi itu bagian luar. Jadi Ibu mau jelaskan dulu bagian inspirasi itu. Ya, bagian inspirasi itu yang pertama udara masuk ke dalam hidung. Nah, adik-adik bisa lihat arah panahnya, dia itu masuk ke dalam, kemudian bagian tulang rusuk yang ada di dalam tubuh kita, dia akan terangkat karena ada namanya kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi di dalam tulang rusuknya kita, volume rongga dadanya juga itu membesar karena ada udara yang masuk di dalam tubuh kita. Itu mengapa dia disebut inspirasi. Kemudian ekspirasi. Ekspirasi itu proses pengeluaran udara. Jadi setelah kita menghirup, kita lakukan pembuangan udara toh. Jadi dari ekspirasi ini dia tulang rusuknya akan turun karena otot antar tulang rusuk itu akan direlaksasi. Nah, adik-adik bisa perhatikan arah panahnya tulang rusuknya langsung berelaksasi begitu. Kemudian volume rongga dadanya langsung mengecil dan kemudian udaranya akan keluar gitu. Nah, jadi di dalam tubuhnya adik-adik semua, jadi itu yang dalam sistem pernapasan dada itu yang terjadi di dalam tubuh kita sehari-hari, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang terakhir untuk macam-macam volume udara pernapasan. Kemudian di macam volume udara pernapasan ada namanya volume tidal, kemudian volume cadangan, inspirasi atau komplementer, kemudian volume cadangan ekspirasi atau suplementer, kemudian udara residu. Yang pertama Ibu jelaskan apa itu volume tidal. Volume tidal itu adalah udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa atau dalam perhitungannya itu dia 500 cc. Kemudian volume cadangan inspirasi atau komplementer, di mana udara sebanyak 1.500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Yang ketiga, ekspirasi. Udara sebanyak 1.500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot-otot perut kuat-kuat. Dan yang terakhir, udara sebanyak 1.000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-parunya kita. Jadi udara residu ini untuk sisanya tadi itu sudah masuk ke dalam bagian paru-paru, adik-adik semua gitu.
Kemudian itu mungkin sampai di situ slide yang Ibu bahas hari ini. Mungkin adik-adik semua masih ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tanyakan ke kalian mengenai materi hari ini. Saya harap adik-adik semua memahami apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan itu juga jadi sistem penilaiannya Ibu, begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tanyakan ke kalian mengenai sistem pernapasan? Halo, tidak ada yang tidur di sini? Halo? Iya, Ibu. Mungkin Mince ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Enggak ada, Ibu. Wah, kalau yang Ibu sampaikan tadi, Mince, bisakah jelaskan sedikit yang Ibu sampaikan? Kalau Mince bisa jelaskan sedikit tentang sistem pernapasan yang Ibu jelaskan, saya bisa kasih poin 1 loh. Ibu, rongga hidung itu termasuk alat pernapasannya kita. Nah, rongga hidung ini adalah tempat masuknya udara dalam tubuh kita. Lalu setelah udara masuk, maka dari faring, kemudian trakea, kemudian ke paru-paru kita, begitu, Ibu. Nah, bagus. Yang lain, Cynthia Bella, halo Cynthia Bella. Juga sudah habis, Ibu mungkin sudah mau tutup. Jadi saya harap minggu depan kita sebelum kegiatan kita mau adakan kuis sebelum pembelajaran. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini itu menjadi kuisnya kalian minggu depan. Jadi saya harap adik-adik semua di sini siap dan saya harap mendapatkan nilai yang bagus untuk nilainya, untuk bantu nilainya kalian untuk di nilai harian gitu. Saya tutup ya adik-adik karena Baik, Ibu. sudah waktunya habis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa ke minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.